Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Mahendra Dipasa, NIM 2230 511027 dari Teknik Informatika kelas 6A. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipasa Bakdara, NIM 2230 511011. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Rancangan Implementasi Sistem Informasi Bisnis Digital. Oke, selanjutnya untuk latar belakang tersebut, yang pertama potensi UMKM dan produk lokal Sukabumi, yang dimana kuliner dan olahan itu sudah ada di Kecamatan Sukaraja, terkenal dengan lapis pandan Budesi dan brownies ikan nila. Sebagai itu, oleh-oleh khas sudah viral ke berbagai kota. Yang kedua, ada rendahnya adopsi teknologi digital, yang dimana banyak pelaku UMKM terutama di wilayah perkotaan belum terbiasa menggunakan perangkat digital seperti aplikasi online, marketplace, atau media sosial secara strategis. Mereka seringkali hanya menggunakan smartphone yang menjadi dasar untuk pengembangan usaha. Yang ketiga, butuh platform. Ada beberapa katalog transaksi dan pelaporan platform. Untuk katalog, memasarkan produk secara online. Untuk transaksi, fitur belanja pembayaran cashless, integrasi dengan dompet digital atau wallet. Terus ada pelaporan keuangan otomatis, perancangan penjualan, pengeluaran laba rugi stok barang. Selanjutnya, bagaimana merancang sistem informasi yang ramah pengguna user atau friendly. Di sini agar dapat mengakses dan digunakan untuk pelaku UMKM dengan berbagai tingkat literasi digital. Yang kedua, bagaimana integrasi pemasaran, transaksi, dan laporan, yaitu transaksi digital dan pelaporan keuangan ke dalam satu platform yang telah terstruktur dan mudah digunakan oleh pelaku usaha. Yang ketiga, bagaimana memastikan sistem yang dibangun tetap ringan, efisien, dan dapat berjalan optimal pada perangkat dengan spesifikasi rendah serta jaringan terbatas. Selanjutnya, ada tujuan. Poin pertama, membangun platform digital web dan mobile. Membangun platform digital berbasis web dan mobile yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM untuk mengelola katalog produk, melakukan transaksi, dan memantau laporan usaha secara efisien. Yang kedua, meningkatkan promosi produk lokal. Meningkatkan promosi produk lokal dan potensi UMKM melalui fitur katalog online, sistem pemasaran, integritas, dan akses pasar yang lebih luas menggunakan media digital. Yang ketiga, menyediakan pelatihan digital berkelanjutan guna meningkatkan literasi digital, kemampuan manajerial, dan kesiapan pelaku UMKM dalam menghadapi transformasi digital. Selanjutnya, manfaat dan ruang lingkup. Untuk manfaat, yaitu mendorong digitalis UMKM desa serta pelaku usaha kecil di tingkat lokal dapat lebih mudah mengelola bisnis secara modern dan efisien. Kedua, memperluas jangkauan pasar produk-produk melalui platform dan digital berbasis web mobile yang mendukung pemasaran lintas wilayah secara daring. Yang selanjutnya, mendukung program digitalis desa dan ekonomi berbasis komunitas, serta dengan upaya pemerintahan dalam meningkatkan inklusi digital di sektor ekonomi mikro. Selanjutnya adalah metodologi Agri Scrum. Tahapan Scrum yaitu sprint planning, yang artinya adalah contoh tahap awal per sprint untuk menentukan backlognya, prioritas, menetapkan tujuan sprint, dan membagi tugas ke dalam user stories atau task board. Selanjutnya adalah
daily scrum, yaitu yang contohnya daily scrum itu stand up meeting, yaitu pertemuan hari berdurasi kurang lebih 15 menit untuk melaporkan prosesnya dan melaporkan kendala dan rencana kerjanya harian dari masing-masing anggota timnya. Selanjutnya ada execution, yang artinya ada sprint execution, ada proses pelaksanaan pengembangan fitur sesuai backlognya selama periode sprint. Biasanya dilakukan 1-2 mingguan, melibatkan codingannya, desain, dan pengujian. Selanjutnya sprint review. Di akhir ini adalah sprint review, itu ada tim yang mempresentasikan hasil kerja sama kepada stakeholder atau tim pengujinya semua untuk mendapatkan masukan dan validasi, yaitu masukan-masukan kurang lebihnya. Selanjutnya ada tools teknologi yang digunakan, yaitu di sini kebutuhannya tools yang berfungsi framework manajemen proyek Trello, menyusun backlog, semua penyusunnya, task list, dan pelaksanaan progres timnya. Dan membahas desainnya itu antarmuka, Figma, mendesain UI atau UX untuk tampilkan web dalam mobile backend. Selanjutnya ada backend, yaitu kode versioning dalam dokumentasi pengembangan. Yang backend development, yaitu Node.js, logika servernya yaitu API, auto-text-nya, penggunaan transaksinya. For and web, yaitu REST, tampilkan web antarmuka pengguna. Contohnya antarmuka penggunanya yaitu aplikasi mobilenya atau Flutter, pembuatan aplikasi mobile Android, atau kodenya yang satu basis kodenya yaitu database, PostgreSQL, penyimpanan data, produk, transaksi, menggunakan pelatihan dan laporan. Selanjutnya ada arsitektur sistem. Arsitektur sistem dibagi ada satu, yaitu microservices, user, produk, payment. Sistem yang dibagi dalam JS atau web router mobil, yaitu sistem dibagi dalam beberapa layanan kecil yang mandiri, misalnya layanan untuk user service, yang artinya manajemen pengguna dan autentikasi. Selanjutnya adalah produk service-nya, yaitu manajemen katalog produk. Dan API, yaitu payment service, ada proses transaksi dan pembayarannya. Masing-masing layanan berjalan secara independen, memungkinkan skalabilitas dan fleksibel penggunaannya. Ada token JWT, yaitu Zone Web Token, yang artinya singkatan JWT itu Zone Web Token, yaitu sistem yang menggunakan JWT untuk deteksi dan otomatis semua pengguna. Dan langkah-langkahnya setelah login, server mengeluarkan token yang harus disertakan pada setiap permintaan API selanjutnya. Token ini menggunakan informasi identitas masing-masing pengguna dan masa berlakunya, yaitu sehingga mengurangi kebutuhan sesi server side. Role Based Access Control atau RBAC, yang adalah sistem membatasi akses fiturnya dan datanya berdasarkan peran pengguna. Misalnya, contoh, admin dapat mengelola semua data laporan admin doang, dan UMKM-nya hanya dapat mengelola data produk dan transaksi miliknya sendiri. Di sini adalah keamanan sistemnya, yaitu keamanan sistemnya itu ada 4 bagian, yaitu HTTPS, yang kedua token JWT, yang ketiga Role Based Access Control, yang terakhir validasi inputnya.
work breakdown structure atau yang disingkat WBS dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang ke satu analisis kebutuhannya yang durasinya 1 minggu, yang kedua desain UI UX nya tuh paling lama 2 minggu, 3/5 pengembangan 3 minggu dan komponennya. Yang selanjutnya adalah integrasi sistem yang durasinya 2 minggu, kurang lebih 2 minggu, dan yang terakhir uji coba penelitiannya atau go live paling lambat paling cepatnya 1 minggu. Rencana anggaran biayanya contoh 40 back end yaitu 12 juta, frontend yaitu 12 juta, UI UX kurang lebih 5 juta, testing server 5 juta, pelatihan 3 juta, dokumentasi 3 juta. Selanjutnya adalah organisasi proyek. Di sini organisasi proyeknya dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang ke satu project manager, kedua sistem analisis, yang ketiga UI atau UX designer, yang keempat back end atau front end developer, yang kelima QA atau tester, yang terakhir support trainer. Pengendaliannya kualitas yaitu ada strategi, pengujian, monitoring. Strategi itu menjadi bagian 2, yaitu internal testing tiap sprintnya, yaitu contohnya lah. Yang kedua review stakeholder atau pilot test, itu review produk. Selanjutnya ada pengujian. Pengujian itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu unit test, itu testingnya, integration test, dan UAT. Selanjutnya ada monitoring, trend, yaitu trend low yaitu harian, sprint reviewnya, dan evaluasi. Proposal ini mendukung pemberdayaan digital desa dan mempercepat pertumbuhan ekonomi desa, memerlukan dukungan Pemkab dan desa. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.